rumah makan tewas keracunan. Pembongkaran bangunan liar diprotes warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 17 Maret 2021. Bersama saya Misbahul Munawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Diduga keracunan makanan, 3 pegawai salah satu rumah makan siap saji di kota Palembang dilarikan ke rumah sakit Bari. 1 diantaranya meninggal dunia, sementara 2 lainnya kritis. Seorang pegawai di salah satu rumah makan siap saji Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang bernama Heri Akbar, usia 20 tahun meninggal dunia. Diduga korban meninggal akibat keracunan makanan. Peristiwa keracunan makanan ini terungkap saat pegawai rumah makan siap saji yang lain hendak membuka toko pada Minggu siang. Namun tidak ada jawaban dari pegawai yang menjaga toko meski sudah berulang kali dipanggil. Pegawai toko kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mendobrak pintu toko karena curiga pegawai yang berada di dalam toko tidak ada jawaban. Saat pintu toko dijebol warga, 3 pegawai yang berada di dalam ditemukan warga sudah dalam kondisi tak sadar dengan mulut mengeluarkan busa. Ketiga pegawai tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk diberi pertolongan medis. Namun salah satu pegawai bernama Heri Akbar dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, sementara 2 pegawai lainnya, Imam dan Dika, masih dirawat intensif di rumah sakit dengan kondisi kritis. Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang, Ibtu Yundri menyatakan hasil pemeriksaan sementara ketiga pegawai rumah makan siap saji tersebut diduga keracunan makanan. Untuk dugaan sementara masih dalam tahap penyelidikan dan kami sudah berusaha dalam hal ini cross check ke TKP maupun ke rumah sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja, Sumatera Selatan membongkar puluhan bangunan liar yang berdiri di lahan milik pemerintah di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Pembongkaran ini sempat diwarnai kericuhan. Satuan Polisi Pamong Praja, Sumatera Selatan membongkar puluhan bangunan liar yang berada di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Bangunan liar ini dibongkar hingga rata dengan tanah menggunakan alat seadanya oleh petugas. Petugas Satpol PP harus saling dorong dengan warga. Mereka tak terima bangunan yang telah didirikan selama puluhan tahun dibongkar Satpol PP Sumatera Selatan. Puluhan bangunan liar ini terpaksa dibongkar petugas lantaran berdiri di atas lahan milik pemerintah Sumatera Selatan. Salah satu warga, Heri, menyatakan kecewa atas pembongkaran ini karena bangunan yang didirikan oleh warga sudah lama ditempati saat lahan tersebut masih dalam kondisi rawa dan hutan. Ya, pembongkaran ini kan tanpa ketahuan kami seharusnya ditata kalau tidak boleh berjualan di sana kan. Tidak mungkin nak dihancurkan punya saya. Gitu kan? Sudah ada itu kan Mas. Belum ada surat peringatan ini, Pak. Belum ada kita dapat. Warung kita dihancurkan, kita cari uang ini masyarakat ini. Sebelumnya, Satpol PP Sumatera Selatan telah memberikan peringatan kepada pemilik bangunan liar untuk membongkar sendiri bangunan mereka. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang residivis kasus pembegalan sepeda motor diciduk unit Reskrim Polsek Kemuning, Palembang. Saat menjalankan aksinya, tersangka ditangkap 1 jam usai beraksi mencuri sepeda motor korban. Rekaman CCTV ini memperlihatkan salah satu aksi curanmor di sebuah rumah kos Jalan Profesor Supomo, Kecamatan Kemuning, Palembang, Februari lalu. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi mengetahui identitas tersangka bernama Aryansa alias Andre,
residivis dalam kasus begal dan narkoba yang baru 1 tahun keluar dari penjara. Tersangka terpaksa ditembak di bagian kakinya karena berusaha melawan petugas. Saat dilakukan penggerebekan, tersangka baru saja kembali mencuri sepeda motor di Jalan Kebun Jeruk, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang. Sebuah sepeda motor milik korban yang baru dicurinya dan sebilah senjata tajam diamankan dari tangan tersangka. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mengaku hanya butuh waktu 10 detik untuk mengambil sepeda motor korban. Paling 10 detik. Itu buat sendiri alatnya? Belajar dari mana, Kak? Aku tukang. Tukang. Jadi otodidak. Kapolsek Kemuning Palembang AKP Heri menyatakan tersangka telah menjadi target pencarian dalam kasus curanmor di sebuah rumah kos yang terekam CCTV. Sudah menjadi target kita karena berdasarkan LP yang terdahulu bulan Februari tanggal 22, dia juga melakukan pencurian di kos-kosan. Berdasarkan rekaman CCTV yang kita dapat dan bukti-bukti lain, kita mengarah ke pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi amankan kakek pemilik senpi rakitan. Informasinya sesaat lagi. Pak, isinya ada, Pak? Aduh, isinya ada. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Seorang kakek ditangkap unit reserse kriminal Polsek Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang lantaran memiliki senjata api rakitan jenis kecepek. Sang kakek berdalih senjata api tersebut digunakan untuk mengusir babi yang sering merusak tanaman di kebun miliknya. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat unit reserse kriminal Polsek Tebing Tinggi melakukan penggeledahan di dalam pondok milik Kasno di Desa Batu Raja Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Polisi mendapati satu pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek yang disimpan pelaku di dalam pondok. Pelaku berikut barang bukti senpira, kemudian dibawa ke Mapolsek Tebing Tinggi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di depan penyidik, sang kakek mengaku senjata api rakitan digunakan untuk mengusir hama babi yang sering merusak tanaman karet di kebunnya dan dibeli seharga Rp300.000 dari seorang sekitar setahun lalu. Setahun. Beli di mana, Pak? Beli di jalan, Bro. Jalan Tawang tuh. Siapa yang jual itu? Ada keruan Gmail mati, aku ada banyak kenal. Berapa beli senjata? Dulu 300. 300. Senjata itu untuk apa, Pak? Gunanya? Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tebing Tinggi, Ibda Ulta Deanto menyatakan tertangkapnya pelaku berawal dari informasi masyarakat. Kediaman dari Pak Kasno yang posisi berada di dalam kebun. Jadi di situ kami melakukan penggeledahan, kemudian di dalam pondok, tepatnya di dalam gudang mungkin di situ kami temukan satu pucuk senjata api laras panjang jenis locok mungkin. Guna bertanggungjawabkan perbuatannya, sang kakek dijerat Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan terancam hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Polres Ogan Komering Ulu menggelar operasi justisi dengan sasaran pengendara sepeda motor dan mobil yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Para pengendara yang terjaring razia diberi peringatan petugas karena melanggar protokol kesehatan. Polres Ogan Komering Ulu menggelar operasi justisi dalam penegakan disiplin dan penertiban masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Selain menurunkan personilnya, Polres Oku juga bekerja sama dengan Kodim 0403 Oku, Dinas Kesehatan Oku, Satpol PP Dishub dan BPBD Oku. Operasi justisi ini dipusatkan di 3 titik, yakni Pasar Pucuk, Pasar Baru, dan Taman Kota Batu Raja. Operasi ini diharapkan dapat meminimalisir dan menekan penyebaran COVID-19 di Oku. Dalam operasi justisi ini, petugas mendapati banyak warga yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak mengenakan masker saat berkendara dengan alasan lupa mengenakan masker. Pada hari ini, khususnya Polres Oku bekerja sama dengan instansi terkait, baik dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI, maupun dari BPBD, melaksanakan giat apel justisi dalam rangka penegakan disiplin penertiban pada masyarakat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.
Petugas menghimbau warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mengingat Kabupaten Oku masih dalam zona kuning. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Oku Selatan menggerebek 2 pengedar sabu. Dari kedua tersangka, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 0,46 gram. Penggerebekan 2 pemuda pengedar sabu ini dilakukan Satuan Narkoba Polres Oku Selatan. Keduanya ditangkap saat bertransaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah makan Desa Simpang, Kecamatan Simpang, Oku Selatan. Dari tangan tersangka, petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang diselipkan di dalam kotak kartu remi dengan berat 0,46 gram. Usai ditangkap, kedua tersangka dibawa ke Mapolres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Narkoba Polres Oku Selatan Ibtu Henry menyatakan, penangkapan kedua tersangka berdasarkan informasi masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah makan Sukoyono itu sering terjadi transaksi. Kita tim anggota ke sana melakukan penyelidikan. Setelah di sana memang benar ada 2 orang tersangka, langsung kita lakukan penggeledahan. Ketika dilakukan penggeledahan, kedua tersangka itu didapat di kotak remi, itu di dalamnya itu ada. Polisi masih memeriksa kedua tersangka untuk mengungkapkan jaringan narkoba lintas kabupaten. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Kapolres Oki ajak personil takut dosa. Informasinya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Seorang pegawai negeri sipil di Palembang menggugat salah satu bank milik daerah ke Pengadilan Negeri Kelas 1A terkait kasus dugaan penghilangan SK yang digadaikannya. Korban menuntut pihak bank mengganti SK-nya yang hilang. Diwakili kuasa hukumnya Ramzum Ikhlas, seorang pegawai negeri sipil yang SK-nya diduga hilang saat digadaikan di salah satu bank BUMD, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Korban menuntut pihak bank mengganti SK yang hilang. Sebelum mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, korban sudah melayangkan somasi ke pihak bank sebanyak 3 kali namun tidak pernah ditanggapi. Korban juga pernah melaporkan pihak bank secara pidana ke Polrestabes Palembang dan sedang dalam proses. Pengajuan gugatan perdata ditempuh korban untuk mencari keadilan hukum atas hilangnya SK yang digadaikan ke pihak bank. Jadi di Polresta sampai saat ini baru pemeriksaan saksi-saksi. Namun belum ada dari pihak terlapor untuk menyelesaikan perkara tersebut, sehingga klien kami merasa kecewa. Akhirnya kami bersependapat dari penasihat hukum untuk melaporkan gugatan selanjutnya, yaitu melalui jalur perdata di Pengadilan Negeri Palembang. Korban berharap pihak bank bertanggung jawab atas hilangnya SK karena kelalaian pihak bank. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Kapolres Oki AKBP Alamsyah Felupesi mengajak jajarannya menjalankan tugas dengan niat beribadah dan takut dosa, sehingga selalu amanah dalam mengemban tugas yang diberikan. Anggota Polres Oki juga diminta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Takut dosa dalam menjalankan tugas dan selalu dengan niat ingin beribadah.
Inilah yang diterapkan Kapolres Oki Alamsa Pelupesi kepada para personilnya dengan harapan para personil Polres Oki selalu amanah dalam mengemban tugas yang diberikan. Anggota Polres Oki juga diminta menjalankan tugas dan tanggung jawab selalu berhati-hati karena takut dosa dan ingat akan akhirat. Kapolres Oki AKBP Alamsa Pelupesi menyatakan, setiap hari Kamis Polres Oki selalu melaksanakan kegiatan bina rohani dan mental atau bin rohtal bagi jajaran personil Kapolres Oki yang digelar di Masjid Al-Furqon Polres Oki khusus bagi personil muslim. Kegiatan bin rohtal diisi dengan tausiah agama oleh ustadz-ustadz yang telah disiapkan. Alamsa Pelupesi mengingatkan para personil jika nikmat dunia hanya sementara, tetapi akhiratlah yang kekal abadi. Jangan sampai terlena silaunya tipu muslihat, keindahan dan kemewahan dunia. Sementara itu, untuk personil yang beragama non-muslim dipersilahkan melaksanakan sesuai tuntunan dan ajaran masing-masing. Menariknya lagi, wejangan keagamaan ini tidak hanya diberikan kepada para personil Polres Oki saja, tetapi juga diberikan kepada warga binaan yang menjadi tahanan Polres Oki untuk bekal saat bebas dari penjara. Jadi alhamdulillah setiap hari Kamis secara rutin Polres Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan bin rohtal, di mana kegiatan bin rohtal ini diikuti oleh seluruh personel Polres Oki. Kedepan kegiatan keagamaan Polres Oki ini akan menjadi agenda rutin yang dinilai sangat positif. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawaro beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolmimel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Penertiban bangunan di Jakabaring diwarnai kericuhan. Jurnalis di Sumatera Selatan mulai jalani vaksinasi COVID-19. Sakit komplikasi IRT di Kota Pagar Alam butuh bantuan dermawan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Masih banyak berita lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Felicia. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, bangunan milik warga di Jalan Gubernur Haji Bastari kawasan Jakabaring Palembang dibongkar oleh polisi Pamong Praja Pemprov Sumsel. Penertiban ini diwarnai kericuhan lantaran pemilik bangunan melakukan perlawanan lantaran merasa membeli tanah tempat bangunan berdiri. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membongkar puluhan bangunan liar yang berada di Jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Bangunan liar tersebut dibongkar secara manual hingga rata dengan tanah. Aksi penertiban ini diwarnai perlawanan oleh warga. Warga sempat mendorong dan memaki petugas lantaran tak terima bangunan yang telah didirikan selama puluhan tahun dibongkar oleh petugas. Sementara itu, petugas beralasan bangunan yang didirikan warga berada di atas tanah milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Warga mengaku kecewa atas pembongkaran ini, pasalnya bangunan yang didirikan oleh warga saat tanah tersebut masih kondisi rawa dan hutan. Ngapa model ini? Ya, pembongkaran ini kan tanpa ketahuan kami seharusnya ditata kalau tidak boleh dijualan di sana kan. Tidak mungkin nak dihancurkan punya saya. Gitu kan? Sudah ada itu kan Mas. Belum ada surat peringatan ini, Pak. Belum ada kita dapat. Warung kita dihancurkan, kita cari uang ini masyarakat ini. 1.000-2.000 kan. Coba-coba dihancurkan punya saya. Orang tua saya pingsan. Apa yang seperti ini? Kecewa kita Pak ya dengan bukan kecewa lagi, Pak. Kalau dia pengen bagus, pedagang tata dengan bagus. Harapannya gimana? Nah, harapannya minta ganti rugi Pak punya saya, Pak. Warung kita beli, bukannya minta. Sedikitnya 11 bangunan dirobohkan petugas lantaran petugas telah menjalankan prosedur peringatan pertama hingga ketiga dan terakhir terpaksa dilakukan pembongkaran bangunan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Petugas Polres Oku menggelar operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan. Hasilnya, kesadaran protokol kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu terus mengalami penurunan. Terbukti dengan masih banyaknya pengendara yang tidak menggunakan masker. Polres Ogan Komering Ulu menggelar giat justisi dalam rangka penegakan disiplin dan penertiban kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Selain menurunkan personilnya, Polres Oku juga bekerja sama dengan Kodim 0403, Dinas Kesehatan Oku, Satpol PP, Dishub, dan BPBD Oku. Kegiatan justisi ini dipusatkan di 3 titik, yakni Pasar Pucuk, Pasar Baru, dan Taman Kota Batu Raja. Hasilnya masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker saat berkendara. Mereka beralasan lupa mengenakan masker. Apel justisi dalam rangka penegakan disiplin penertiban pada masyarakat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Karena dapat informasi sampai saat ini khususnya Kabupaten Oku masih dalam zona kuning. Diharapkan dengan adanya giat justisi ini akan mengurangi atau menurunkan dari zona kuning menjadi zona hijau. Kompol Panjaitan juga berharap agar masyarakat jangan mengendurkan semangat disiplin protokol kesehatan, mengingat Kabupaten Oku masih dalam zona kuning sehingga potensi tertular virus COVID-19 masih dapat terjadi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi terhadap 230 jurnalis dipantau langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan di RSUD Siti Fatimah Palembang. Beragam ekspresi ditunjukkan oleh para jurnalis, bahkan seorang jurnalis perempuan harus ditenangkan oleh Gubernur Sumatera Selatan karena takut jarum suntik.
Seorang jurnalis perempuan ini ketakutan saat petugas melakukan vaksinasi, bahkan dirinya harus didampingi rekan jurnalis lainnya. Namun vaksin berjalan lancar setelah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menenangkan dan memberi semangat kepada dirinya. Beragam ekspresi memang terlihat, namun semangat untuk ikut mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar pandemik ini segera berakhir. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan begitu pentingnya vaksinasi mengingat jurnalis memang rentan terpapar virus corona. Maklum saja jurnalis bersinggungan langsung dengan banyak orang terkait penugasan di lapangan sehingga dengan vaksin tentunya dapat menambah percaya diri karena kekebalan komunitas bisa membuat pandemik ini bisa diakhiri. Jika 100 orang dikumpulkan yang sudah vaksin, maka 65 diantaranya kembali. Dan itu dianggap sukses. Saya lupa nama profesor itu, tapi saya berdiskusi malam dengan Pak Menko. Profesor itu mitranya Pak Terawan. Nah, nanti yang kedua 97%. Jadi artinya dari 100 orang yang sudah divaksin itu kemungkinan terjangkit hanya 3%. Artinya 97% aman. Nah inilah. Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan Ardian Syah Nugraha berharap vaksinasi ini bisa mendorong jurnalis untuk menyuarakan amannya vaksin di tengah masyarakat. Tadi kita sangat merespon baik dari Pak Gubernur Bapak Herman Deru menyampaikan bahwa media sebagai corong untuk menyampaikan amannya vaksinasi Sinovac ini. Karena memang begitu banyak di lapangan isu-isu terkait mengenai bahayanya vaksin, ada yang meninggal dan lain. Nah, kita sekarang selaku media justru kita sendiri yang merasa vaksin itu seperti apa. Jadi saya pikir ini sangat aman dan kita juga memang sekarang ini media lah sebagai informasi terpercaya lah untuk masyarakat. Jadi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah ini, Pemprov Sumsel menargetkan vaksinasi kepada pengajar pondok pesantren dan guru agar rencana sekolah tatap muka segera terwujud. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Wawako dan jurnalis jalani vaksinasi COVID-19. Berita selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Wakil Wali Kota Palembang kembali jalani vaksinasi Sinovac tahap kedua di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Bersama Wali Kota Palembang, Wawako memantau jalannya vaksinasi untuk para wartawan yang bertugas di pemerintah Kota Palembang.
Para wartawan yang bertugas di pemerintah Kota Palembang begitu antusias menjalani vaksinasi COVID-19 tahap 1 di rumah dinas Wali Kota Palembang. Saat bersamaan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda juga menjalani vaksinasi Sinovac untuk dosis kedua. Di sela-sela jalannya vaksinasi, Wali Kota Palembang Harno Joyo meninjau jalannya vaksinasi didampingi oleh Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda dan juga Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa sebagai upaya untuk memastikan proses vaksinasi berjalan dengan lancar. Menurut Fitriyanti Agustinda, dirinya telah lama berharap agar para wartawan segera mendapatkan vaksinasi, mengingat para wartawan sebagai pelayanan masyarakat sehingga harus dipastikan imun serta kondisi para wartawan selalu prima. Tentu harapan saya dengan seluruh vaksinasi yang diberikan kepada kawan-kawan wartawan, sehingga kawan-kawan wartawan pada saat meliput kegiatan di lapangan bersama-sama dengan kita tentu aman ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan setelah kita divaksin, bukan berarti kita bebas terus lepas dari masker, tidak mengikuti protokol kesehatan, tidak mungkin terkena COVID-19, tidak ada yang bisa menjamin. Jadi sekali lagi setelah divaksin sekalipun kawan-kawan tetap mengikuti protokol kesehatan. Meski telah mendapatkan vaksinasi, diharapkan penerima vaksin untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Satuan Petugas COVID-19. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan wartawan yang bertugas di Sumatera Selatan diberikan vaksinasi. Program vaksinasi massal wartawan ini sendiri merupakan lanjutan vaksinasi yang telah dimulai di pemerintah pusat sejak 2 pekan terakhir. Ratusan wartawan di Palembang, Sumatera Selatan menjalani vaksinasi COVID-19 di 2 tempat berbeda, yaitu di Rumah Dinas Wali Kota Palembang dan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatmawati, Provinsi Sumatera Selatan. Vaksinasi massal terhadap wartawan sudah dimulai oleh pemerintah 2 pekan terakhir. Dalam proses vaksinasi dilakukan 4 tahapan. Pertama dilakukan registrasi atau pendaftaran data diri, kedua dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, tensi darah, dan riwayat penyakit, ketiga dilakukan penyuntikan vaksin Sinovac oleh tim medis, dan keempat diberikan kartu vaksinasi COVID-19. Di Sumatera Selatan sendiri setidaknya terdapat 20 jurnalis yang terpapar COVID-19. Untuk itu, Aliansi Jurnalis Indonesia Palembang telah berupaya menekan penularan dengan cara imbauan protokol kesehatan, pembagian masker, dan cairan antiseptik bagi wartawan sebagai bekal dalam menjalankan tugas. Alhamdulillah semua, mulai dari kedatangan, dari sampai petugas, kemudian kita di screening, dicek suhu tubuh, tensi darah, setelah memenuhi syarat, maka kita diarahkan langsung untuk proses vaksinasi COVID-19. Dan alhamdulillah ini buktinya sudah selesai, kita divaksin dan kita akan kembali untuk vaksin kedua 14 hari setelah vaksin pertama. Hari ini kita tetap vaksin Sinovac yang sudah didistribusikan oleh pemerintah. Coronavac itu sama, cuman yang kemasan yang sekarang itu kalau dulu yang single dose yang masih tersedia, cuman sekarang ini kita yang pakai yang kemasan 1 vial itu untuk 10 dosis, jadi kita pakainya itu bersama-sama. Vaksinasi ini merupakan vaksinasi tahap pertama. Ratusan wartawan akan kembali dilakukan vaksinasi 2 pekan mendatang atau pada 29 Maret 2021. Dari Palembang, Muhammad Reza Fahlevi, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Oki terus berlanjut. Kini vaksinasi dilakukan kepada personil TNI, Polri, ASN, DPRD, pelayan publik, serta para awak media. Pelaksanaan suntik vaksin Sinovac tahap kedua yang digelar Dinas Kesehatan Oki terus berlanjut setelah sebelumnya tahap 1 untuk para tenaga kesehatan. Kemudian pada tahap kedua ini dilanjutkan untuk TNI dan Polri. Selanjutnya ASN, Sekretaris Daerah, DPRD, pelayanan publik termasuk awak media. Kemudian atlet, tenaga pendidik, pedagang, dan tokoh masyarakat. Untuk DPRD Oki, Ketua DPRD Oki Abdianto Fikri menjadi orang pertama yang melakukan suntik vaksin Sinovac.
Para anggota DPRD, staf, dan ASN pun terlihat antusias mengikuti vaksinasi. Meski demikian, panitia dari Dinas Kesehatan Oki tetap menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Masyarakat terus dihimbau dan diminta untuk mensukseskan vaksinasi Sinovac agar terhindar dari virus corona. Bahwa yang perlu kita sadari, vaksin ini sudah melalui beberapa kali uji coba. Dan dari beberapa lembaga yang berkompeten sudah menyatakannya bahwa vaksin ini halal, aman, dan imun. Itu terbukti di Kabupaten Ogan Komering. Alhamdulillah, vaksin tahap pertama tidak ada satupun yang... Juga akan melanjutkan kegiatan ini vaksinasi untuk sekretariat daerah. Sekretariat daerah mulai dari Pak Sekda sampai jajaran, seluruh kepala OPD tahap 1 ini, kemudian sekretariat dewan, seluruh anggota dewan, kemudian nanti seluruh awak media, kemudian kelompok masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat. Guru-guru juga akan mendapatkan vaksin ini dalam waktu yang dekat ini. Masyarakat juga diminta tidak perlu khawatir ataupun takut akan bahaya vaksinasi karena vaksinasi justru sangat aman bertujuan untuk menjaga imun sebagai antibodi melawan virus corona. Dari Oki, Fitriadi, iNews melaporkan. Sakit komplikasi IRT di Kota Pagar Alam butuh bantuan dermawan. Berita selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, Anda masih bersama kami. Usai melepas Budiarjo Talib sebagai pelatih, manajemen Sriwijaya FC berhasil mendatangkan mantan pelatih Timnas Indonesia, Neil Maizar. Pelatih yang musim lalu membesut Persela Lamongan ini menandatangani kontrak 1 musim bersama SFC. Ibu rumah tangga yang bernama Nyata, warga Dusun Talang Sawah Jangga, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, mengalami sakit komplikasi sejak 7 bulan lalu. Nyata memiliki 3 orang anak, 1 orang anak yang masih bayi. Ia pun harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya tanpa pengobatan yang memadai. Keterbatasan biaya untuk dirawat di rumah sakit menyebabkan ibu malang ini harus berobat secara tradisional atau berobat kampung. Selain tidak mempunyai biaya untuk berobat, kondisi rumah yang ditempatinya juga memprihatinkan lantaran berdinding anyaman bambu dan berlantai semen. Sang suami Dodi mengatakan istrinya sempat dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, namun karena tidak memiliki biaya serta kondisi istrinya yang sulit dipasang infus, sang istri dibawa pulang ke rumah dan diobati secara tradisional. Kami ini tidak mampu. Yang kedua, istri ini tidak makan infus lagi. Karena badannya tinggal tulang kan itu, tidak mampu lagi.
setengah bulan kami di rumah sakit. Karena itulah impos tidak masuk, ada izin balik kan itu obat dusun gitu kan, jantung paru-paru, asam lambung itu kan itu. Sakitnya ini udah berapa lama mas? Yang demam ini 7 bulanan. Sementara itu Ketua RT Yopi Henry mengatakan bantuan langsung pengobatan dari pemerintah belum ada, namun nyata telah dibantu pembuatan kartu Indonesia Sehat. Bantuan langsung belum ada, Pak. Cuman kalau yang ngurus udah berapa kali orang datangan dari dinas sosial, dari sukarelawan dinas sosial. Dananya juga lah, Pak. Keadaan sekarang minim kan. Itu mereka ini kan memang orangnya yang mampu. Tidak mampu, Pak? Iya, memang tidak mampu. Biaya di rumah sakit itu besar. Udah itu di rumah sakit itu nggak ada perubahan, Pak. Kalau pertolongan dari pemerintah, alhamdulillah sudah ada sebenarnya sih. Dapat apa itu askes kan. Tidak memiliki biaya untuk berobat serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama anak yang masih bayi, keluarga ini pun berharap ada bantuan dari pemerintah dan dermawan yang dapat meringankan beban keluarga. Dari Kota Pagar Alam, Yudifa Iman, iNews melaporkan. Terkendala biaya berobat ke rumah sakit, seorang ibu rumah tangga penderita penyakit komplikasi pembengkakan jantung dan paru-paru di Kota Pagar Alam tergolek lemah dengan kondisi badan yang kurus kering. Ibu nyata sangat membutuhkan bantuan dermawan atau pemerintah untuk berobat. Penandatanganan kontrak dilakukan di Gedung Auditorium Bina Praja Palembang di hadapan Gubernur Sumsel Herman Deru yang kini menjabat sebagai pembina Sriwijaya FC. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizer mengatakan menerima pinangan SFC setelah melihat keseriusan klub ini naik ke Liga 1, apalagi dirinya diberikan kebebasan membentuk tim. Langkah awal dirinya akan menyusun jajaran asisten pelatih dan menginventaris 11 pemain yang masih tersisa dan berkomitmen dengan manajemen Sriwijaya FC. Neil juga menargetkan sejumlah pemain Liga 1 dan Liga 2 yang layak masuk dalam skemanya. Dia berharap latihan perdana pada 1 April mendatang. Sementara itu, manajer Sriwijaya FC M. Fadli menjelaskan pemilihan Neil Maizer sebagai pelatih Sriwijaya FC sudah melalui pertimbangan yang matang dan sudah melihat rekam jejak pelatih yang sudah malang melintang dan berprestasi di sepak bola nasional. Saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Dan itu butuh perjuangan dan kerja keras. Insya Allah dengan datang saya sini, sekali lagi Pak Fadli sebagai manajer yang telah mendukung saya, yang bertanggal saya ke sini, melalui Pak Gubernur, dan juga Pak Dirut, dan teman-teman para wartawan juga memberikan kontribusi untuk Sriwijaya FC ini. Ya mudah-mudahan lah apa yang kita inginkan akan dicapai. Kenapa kita memilih Coach Neil itu ya karena kita inginnya ke Liga 1. Pertimbangan apa ya selain label timnas untuk memilih Coach Neil apa? Ya enggak ada lain. Memang pengalaman beliau ya kami pikir cukup untuk membawa Sriwijaya FC kembali lagi ke Liga 1. Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga pembina SFC berharap kedatangan Neil Maizer bisa mengembalikan Sriwijaya FC ke Liga 1. Kita jangan mengeluh bahwa kita mendapatkan warisan Liga 2 itu bukan alasan kita untuk mengeluh. Apalagi alasan kita untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Karena olahraga butuh kekompakan. Sriwijaya FC juga masih tetap melakukan prioritas terhadap pemain asal Sumsel yang musim lalu membela Laskar Wongkito. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?